Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jumpa kembali dengan saya, Ibu Sumiati. Kali ini saya akan menjelaskan tentang pencatatan utang obligasi. Di video pembelajaran kali ini, saya akan membahas tentang pencatatan untuk penerbitan, penjualan, dan pembayaran bunga obligasi. Sebelum kita mulai pembelajarannya, marilah sama-sama kita melafazkan basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Obligasi adalah surat utang yang diterbitkan oleh penerbit obligasi kepada pemegang obligasi, beserta perjanjian untuk membayar kembali pokok utang beserta kupon bunganya pada waktu yang telah ditentukan. Penerbitan obligasi ini biasanya dilakukan jika perusahaan memerlukan dana yang besar yang tidak dapat diperoleh dari satu sumber. Pencatatan yang dilakukan untuk akuntansi utang obligasi itu meliputi 6 hal ya. Yang pertama adanya pencatatan transaksi penerbitan obligasi. Yang kedua, pencatatan transaksi penjualan obligasi. Yang ketiga, pencatatan transaksi pembayaran bunga obligasi. Yang keempat, pencatatan transaksi amortisasi agio atau disagio obligasi. Yang kelima, pencatatan transaksi penyesuaian obligasi. Dan yang keenam adalah pencatatan transaksi pelunasan obligasi. Di video kali ini, saya hanya akan membahas tentang pencatatan transaksi penerbitan obligasi, pencatatan transaksi penjualan obligasi, dan pencatatan transaksi pembayaran bunga obligasi. Dan untuk materi lainnya, ini bisa dilihat di video pembelajaran saya berikutnya. Yang pertama, pencatatan transaksi penerbitan obligasi. Pada saat perusahaan menerbitkan obligasi, ada dua cara pencatatan yang diterapkan, yaitu metode sejak penempatan dan metode sejak penerbitan. Yang pertama, metode sejak penempatan. Dalam metode ini, ketika perusahaan menerbitkan obligasi, tidak dicatat ke dalam jurnal. Pencatatan hanya dilakukan ketika terjadi penjualan obligasi. Yang kedua, metode sejak penerbitan. Dalam metode ini, ketika perusahaan menerbitkan obligasi, ini langsung dicatat ke dalam jurnal, ya, dengan cara mendebet akun obligasi belum beredar dan mengkredit akun otorisasi utang obligasi. Untuk lebih jelasnya, kita langsung ke contoh soal. Pada tanggal 20 Maret 2021, PT Al-Fariji menerbitkan 3.000 lembar obligasi 15%, nominal Rp100.000 tiap lembar. Obligasi tersebut dikeluarkan mulai tanggal 1 April 2021. Jatuh tempo pembayaran tanggal 1 April 2026. Bunga dibayar tiap tanggal 1 April dan 1 Oktober. Jurnal yang akan dibuat oleh PT Al-Fariji berdasarkan kasus soal ini tergantung dengan metode pencatatan yang digunakan. Jika PT Al-Fariji menggunakan metode sejak penempatan, maka di sini PT Al-Fariji tidak perlu mencatatnya ke dalam jurnal. Sementara jika PT Al-Fariji menggunakan metode sejak penerbitan, maka di sini PT Al-Fariji harus membuat jurnal. Bunyi jurnalnya adalah obligasi belum beredar bertambah di sebelah debit, kemudian otorisasi utang obligasi bertambah di sebelah kredit, masing-masing senilai Rp300 juta. Rp300 juta ini merupakan nilai nominal dari obligasi yang diterbitkan. Nilainya berasal dari 3.000 lembar obligasi yang diterbitkan dikali dengan nominal tiap lembarnya, ya, Rp100.000. Sehingga totalnya menjadi Rp300 juta. Yang kedua, pencatatan transaksi penjualan obligasi. Seperti yang saya sampaikan tadi bahwa ketika perusahaan membutuhkan dana, perusahaan bisa menjual obligasi yang sudah diterbitkan. Obligasi yang dijual itu nanti akan dicatat pada akun utang obligasi atau akun obligasi yang belum beredar sebesar harga nominalnya. Karena jumlah nominal itulah yang merupakan jumlah utang yang harus dibayar pada tanggal jatuh tempo pembayaran obligasi. Jika hasil penjualan obligasi lebih besar dari nilai nominalnya, ini selisihnya akan dicatat pada akun agio obligasi atau premium on bond. Sebaliknya, jika hasil penjualan obligasi lebih kecil dari nilai nominalnya,
maka selisihnya akan dicatat pada akun disagio obligasi atau diskon on bond. Dan yang harus kamu ingat, dalam jual beli obligasi, apabila jual belinya dilakukan tidak bertepatan dengan tanggal jatuh tempo bunga, maka kamu harus memperhatikan adanya bunga obligasi yang sudah berjalan, yang harus dibayar oleh pembeli. Bagi perusahaan atau badan penerbit obligasi, bunga berjalan yang diterima saat penjualan obligasi akan mengurangi beban bunga pada periode bersangkutan. Oleh karena itu, nantinya akan dicatat pada akun beban bunga di sebelah kredit. Jadi saya ulangi sekali lagi, apabila transaksi jual belinya dilakukan tidak bertepatan dengan tanggal jatuh tempo bunga, ini nanti kamu harus menghitung terlebih dahulu bunga berjalan ya. Bunga berjalan itu dihitung dari pembayaran bunga terakhir ya sampai dengan tanggal penjualannya. Contohnya, pada tanggal 1 Mei 2021, PT Alfariji berhasil menjual 3.000 lembar obligasi 15% at Rp100.000. Pembayaran bunga tiap tanggal 1 April dan 1 Oktober. Kurs 105. Provisi dan biaya lainnya berjumlah Rp4.380.000. Maka di sini langkah pertama yang harus kamu lakukan sebelum kamu melakukan pencatatan transaksi penjualan obligasi, kamu harus menghitung terlebih dahulu hasil penjualan bersihnya. Hasil penjualan bersih itu diperoleh dari harga kurs dikurang biaya ya. Jadi harga kursnya ini yang dijual adalah 3.000 lembar, maka 3.000 dikali dengan nominalnya Rp100.000 dikali dengan kursnya 105/100. Nilainya Rp315 juta. Kemudian dikurangi dengan biaya provisi dan lainnya. Biaya provisi dan lainnya adalah Rp4.380.000. Sehingga hasil penjualan bersihnya menjadi Rp310.620.000. Kemudian uang yang akan diterima oleh PT Alfariji atas penjualan ini akan ditambah dengan bunga berjalan. Karena apa? Di sini jatuh tempo bunganya tiap tanggal 1 April dan 1 Oktober. Sementara penjualannya dilakukan di tanggal 1 Mei. Kalau kita lihat di sini berarti terakhir kali tanggal kuponnya atau pembayaran bunganya itu dilakukannya di tanggal 1 April ya. Berarti bunga berjalannya itu dihitung dari 1 April sampai dengan tanggal 1 Mei. Ya. Jadi sebanyak 1 bulan. Ya, jadi nilainya diperoleh dari nominal yaitu Rp300 juta ya, Rp300 juta dari 3.000 dikali 100.000 ya, dikali dengan 1/12 karena bunga berjalannya 1 bulan. 12 ini adalah jumlah bulan dalam 1 tahun. Dikali dengan suku bunga obligasi yaitu 15%. Nilainya Rp3.750.000. Sehingga jumlah yang diterima oleh PT Alfariji ini adalah dari hasil penjualan bersih Rp310.620.000 ditambah dengan bunga berjalan Rp3.750.000. Ya, nilai yang diterima menjadi Rp314.370.000. Dan yang harus kamu lihat di sini hasil penjualan bersihnya ya lebih besar daripada nilai nominalnya. Hasil penjualan bersihnya adalah Rp310.620.000. Sementara nominalnya Rp300 juta. Maka selisihnya sebesar Rp10.620.000 ini merupakan agio obligasi. Ya. Nah, jurnal yang akan dibuat oleh PT Alfariji ini tergantung dengan metode yang digunakan. Kalau PT Alfariji menggunakan metode sejak penempatan, maka jurnal yang akan dibuat oleh PT Alfariji ketika tanggal 1 Mei 2021 ini adalah kas bertambah di sebelah debit senilai jumlah yang diterima yaitu Rp314.370.000. Kemudian utang obligasi bertambah di sebelah kredit senilai nominalnya Rp300 juta. Kemudian ada agio obligasi di kredit senilai Rp10.620.000 dan ada beban bunga obligasi di sebelah kredit ini senilai bunga berjalannya yaitu Rp3.750.000.
Nah, itu adalah jurnal yang dibuat jika PT Alfariji menggunakan metode sejak penempatan. Nah, sekarang kalau misalnya PT Alfariji menggunakan metode sejak penerbitan, maka jurnal yang akan dibuat ini adalah kas akan bertambah senilai jumlah yang diterima di sebelah debit senilai 314.370.000. Kemudian akan ada akun obligasi belum beredar di sebelah kredit. Jadi obligasi belum beredarnya berkurang ya di sini di sebelah kredit. Senilai nominalnya 300 juta rupiah. Kemudian ada agio obligasi di sebelah kredit 10.620.000 dan beban bunga obligasi di sebelah kredit senilai 3.750.000. Ini kalau PT Alfariji menggunakan metode sejak penerbitan. Jadi kalau kita lihat di dua metode ini, bedanya hanya kalau di metode sejak penempatan, ini akun yang digunakan adalah akun utang obligasi. Sementara kalau di metode sejak penerbitan, ini akun yang digunakan adalah akun obligasi belum beredar. Ya. Dan untuk bunga berjalan, kalau misalnya transaksi penjualannya dilakukan di tanggal 1 Desember, berarti terakhir kali tanggal kuponnya adalah tanggal 1 Oktober. Maka kamu ngitung bunga berjalannya itu dari tanggal 1 Oktober sampai dengan 1 Desember. Atau kalau misalnya transaksinya di tanggal 1 Maret. Ya, tanggal 1 Maret itu letaknya sebelum 1 April. Berarti terakhir kali ada tanggal kuponnya adalah tanggal 1 Oktober. Berarti kamu menghitungnya kalau misalnya transaksinya dilakukan di tanggal 1 Maret, berarti dari tanggal 1 Oktober sampai dengan 1 Maret. Jadi kita hitung Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maretnya tidak usah dihitung karena tanggal 1. Berarti ada 5 bulan. Bisa dipahami ya? Berikutnya adalah contoh penjualan dengan kurs di bawah 100% atau di bawah pari. Ingat ya, kalau kursnya di atas 100% itu namanya disebut dengan kurs di atas pari. Contohnya misalnya 110%, 105%, 102%, pokoknya dia di atas 100%. Sekarang kalau kursnya pas 100%, ini disebut dengan kurs pari. Dan jika kursnya di bawah 100%, ini disebut dengan kurs di bawah pari ya, atau misalnya nilainya 99%, 98% dan sebagainya. Ya. Nah, sekarang kita ke contoh yang di bawah pari. Pada tanggal 1 Mei 2021, PT Alfariji berhasil menjual 3.000 lembar obligasi 15% at Rp100.000. Pembayaran bunga tiap tanggal 1 April dan 1 Oktober. Kurs 98%. Provisi dan biaya lainnya berjumlah Rp3.204.000. Maka cara melakukan perhitungannya ini adalah pertama cari hasil penjualan bersihnya dulu. Hasil penjualan bersihnya ingat rumusnya dari harga kurs dikurang biaya. Ya. Jadi harga kursnya 3.000 lembar dikali Rp100.000 dikali 98 per 100. Nilainya 294 juta. Kemudian dikurangi dengan biaya provisi dan lainnya yaitu 3.204.000. Sehingga hasil penjualan bersihnya ini adalah 290.796.000. Nah, bunga berjalannya sama dengan tadi ya. Jadi jatuh tempo bunganya kan 1 April dan 1 Oktober. Sementara transaksinya tanggal 1 Mei. Berarti kita menghitung bunga berjalannya dari tanggal kupon terakhir yaitu 1 April sampai 1 Mei. Ada 1 bulan. Cara menghitungnya dari nominal 300 juta dikali 1 per 12 dikali 15%. Nilainya 3.750.000. Jumlah yang diterima oleh PT Alfariji ini dari hasil penjualan bersih 290.796.000 ditambah dengan bunga berjalan 3.750.000. Sehingga jumlah yang diterima oleh PT Alfariji menjadi Rp294.546.000. Kalau kamu lihat di sini, hasil penjualan bersih lebih kecil daripada nilai nominalnya. Ya. Di sini hasil penjualan bersihnya 290.796.000. Kita kurangi dengan nilai nominalnya. Nilai nominalnya adalah 300 juta rupiah. Ya, sehingga selisihnya senilai 9.204.000 rupiah. Selisihnya ini karena hasil penjualan bersih lebih kecil daripada nilai nominal disebut dengan disagio obligasi. Nah, pencatatan ke dalam jurnalnya ini tergantung dengan metode yang digunakan, ya.
Kalau menggunakan metode sejak penempatan, berarti jurnal yang dibuat, kas bertambah di sebelah debit senilai jumlah yang diterima 294.546.000. Kemudian disagio obligasi bertambah di sebelah debit senilai 9.204.000. Kreditnya ada akun utang obligasi bertambah di sebelah kredit senilai nominalnya 300 juta rupiah. Dan ada akun beban bunga di sebelah kredit senilai 3.750.000. Sementara kalau menggunakan metode sejak penerbitan, maka jurnal yang dibuat ini adalah kas bertambah senilai jumlah yang diterima 294.546.000. Kemudian disagio obligasi bertambah di sebelah debit 9.204.000. Obligasi belum beredar di sebelah kredit senilai 300 juta rupiah dan beban bunga di kredit 3.750.000 rupiah. Bisa dipahami ya? Yang ketiga, pencatatan transaksi pembayaran bunga. Nah, berdasarkan contoh pada PT Alfariji tadi, berarti pembayaran bunganya itu akan dilakukan di tiap tanggal 1 April dan 1 Oktober. Transaksi penjualan tadi dilakukan di tanggal 1 Mei 2021 ya. Berarti PT Alfariji nantinya akan melakukan pembayaran bunga di tanggal 1 Oktober 2021. Besarnya beban bunga yang akan dibayar oleh PT Alfariji nanti adalah 300 juta rupiah, yaitu nominalnya dikali 6/12. 6 ini adalah pembayaran bunganya kan dilakukan tiap 6 bulan sekali ya, makanya ada 6/12 dikali dengan suku bunganya yaitu 15%. Sehingga nilai beban bunganya ini 22.500.000 rupiah. Maka jurnal yang dibuat oleh PT Alfariji ini adalah beban bunga bertambah di sebelah debit, kas berkurang di sebelah kredit, masing-masing senilai 22.500.000 rupiah. Demikianlah video pembelajaran dari saya. Semoga video pembelajaran kali ini bermanfaat. Sampai bertemu di video pembelajaran berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.